Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap ada 5 skema operasi presiden 3 periode disebut demi proyek IKN 4.000 triliun. Publik semakin menolak wacana presiden 3 periode. Nah, tahu nggak? Ternyata operasi Jokowi 3 periode ini berjalan dengan 5 skema. Salah satu skema mengamankan kekuasaan presiden 3 periode itu ada skema Anies dan Prabowo. Penasaran? Jadi ide presiden 3 periode ini ujungnya akan memuluskan proyek super strategis Ibu Kota Negara Nusantara alias IKN. Mengeruk duit dari IKN sampai ribuan triliun. Desas-desusnya, backing presiden 3 periode ini adalah para konglomerasi di belakang Jokowi, jadi manuver Luhut itu cuma kebagian operasi lapangan saja. Lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Direktur Eksekutif Nusantara Center Yudi Haryono mengungkap operasi presiden 3 periode ini berjalan dengan 5 skema alias 5 operasi rencana. Operasi ini disiapkan Jokowi dengan backing konglomerasi di belakangnya. Skema pertama untuk memuluskan presiden 3 periode adalah perpanjangan kekuasaan tanpa memilih. Kata Yudi, target skema ini adalah penambahan jabatan presiden menjadi 2-3 tahun lagi. Jika plan A atau skema pertama itu gagal, ada skema kedua yaitu, sabar ya sobat. Jadi skema kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan target supaya Jokowi bisa terus menjabat. Agar Jokowi terus running periode ketiga, keempat, bahkan sampai tak ada pembatasan, ada pemilu tapi pemilu dengan peserta Jokowi, dengan lawan lain yang dicarikan siapa lawannya. Nah, bila skema amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah jabatan ini gagal, masih ada skema ketiga. Apa itu? Skema Anies Prabowo. Skema ketiga adalah Jokowi turun namun bukan lewat pemilu, lalu pakai apa? Plan C, maka dia akan membuat semacam penyerahan kepemimpinan sebelum pemilu. Pakai triumvirat, jadi diserahkan ke Menhan, Menlu, dan Mendagri. Lalu tahu siapa ketiga triumvirat itu? Yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Dalam skema triumvirat ini, menurutnya nggak harus nunggu situasi bangsa ini chaos dulu. Skema ini dimainkan kalau merasa banyak yang menentang presiden 3 periode, jadi triumvirat ini melaksanakan pemilu dalam 1-2 tahun. Selanjutnya masih ada skema keempat. Skema ini jelas, kata Yudi, lewat pemilu dan Jokowi tidak ikut berkompetisi lagi. Tapi Jokowi bakal memastikan kandidat capres di pemilu bisa dikendalikan nantinya. Plan D, pemilu bisa dipastikan pesertanya hanya 2 kekuatan. Calonnya, kalau nggak Ganjar ya Anies. Dia orang itu. Jelas Yudi. Jadi menurutnya pencalonan Anies dan juga Ganjar merupakan bagian dari skema untuk memuluskan kekuasaan dan juga kepentingan Jokowi. Kalaupun Anies terpilih atau Ganjar terpilih, kepentingan Jokowi soal proyek IKN tetap akan dieksekusi dan tidak dievaluasi. Sedangkan skema kelima, alias skema paling mentok adalah membiarkan demokrasi prosedural berjalan sebagaimana mestinya karena skema pertama sampai keempat tidak bisa dilaksanakan. Demi proyek IKN yang akan mendulang 4.000 triliun rupiah. Yudi juga mengatakan dari semua skema itu, Jokowi ingin memastikan proyek IKN berjalan dengan mulus. Mengapa Jokowi berkepentingan? Sebab menurut taksirannya, nilai yang didapat dari proyek IKN adalah duit 4.000 triliun rupiah dengan modal pembangunan 40 triliun rupiah. Ujung dari semua itu memastikan konglomerasi di belakang Jokowi tidak terganggu proyek dan penghasilannya. Salah satu proyek yang disiapkan adalah IKN. Melihat dari perkembangan mutakhir respon publik soal presiden 3 periode, Yudi melihat kemungkinan yang akan dijalankan adalah skema keempat, yakni pemilu tetap dilaksanakan dengan 2 calon Anies dan Ganjar. Kompromisnya plan D, mereka kan berharap plan C, tapi lihat respon publik jadinya plan D. Maka diskenariokan mereka dengan plan D pasti IKN lancar, begitu katanya. Politikus Golkar dukung Jokowi menjabat presiden seumur hidup. Kok bisa? Jokowi perlu menjabat presiden seumur hidup. Pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara. Karena itu, mari kita perpanjang masa jabatan Jokowi untuk seumur hidup jadi presiden. Kata politikus Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya pada Kamis 31 Maret. Kata Andi, pelaksanaan Pilpres
menghabiskan uang negara dan tak perlu buang-buang uang bikin pemilu. Ia juga menyindir selama Jokowi berkuasa kebutuhan pokok murah. Pak Jokowi sukses membuat kebutuhan pokok rakyat dengan harga-harga yang ringan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, menurut Andi, rakyat Indonesia sejahtera, rakyat sejahtera, Indonesia hebat, dan Indonesia maju bersama Jokowi. Begitu jelas Andi. Loh, kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, ya jangan hanya 3 periode atau 5 periode, ya seumur hidup. Kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik, ya, Anda harus cerdas bahwa orang yang kualitasnya seperti Pak Jokowi mana mungkin bisa dijerumuskan. Orang yang kepribadiannya matang seperti Pak Jokowi kan tidak mungkin dijilat-jilat. Jadi itu kan apa namanya, respon orang yang bijak aja. Lagi-lagi Cak Nun singgung Jokowi. Jangan cuma 3 periode saja, tapi sekalian seumur hidup. MH Ainun Najib alias Cak Nun menyarankan kepada masyarakat Indonesia, seandainya memang yakin dan percaya terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebaiknya jangan hanya diperpanjang 3 periode, melainkan seumur hidup. Dilansir dari sebuah video yang berjudul Presiden Seumur Hidup, di mana tayang di saluran resmi Cak Nun, dia mengatakan perpanjangan masa jabatan sejatinya hanya masalah kesepakatan. Itulah mengapa jika ada sejumlah pihak yang meminta Jokowi untuk lanjut di periode ketiga, sah-sah saja. Namun kata Cak Nun, seandainya keyakinan tersebut sudah teramat kuat, maka tak ada salahnya mendaulat Jokowi sebagai pemimpin seumur hidup. Kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, jangan cuma 3 periode atau 5 periode saja. Sekalianlah seumur hidup, gitulah, ujar Cak Nun dikutip pada hari Kamis 25 Maret 2021. Cak Nun juga menyadari bahwa menjabat 3 periode sama saja melanggar hukum. Namun katanya undang-undang bukan kitab suci dan konstitusi bukan syariat yang turun dari Tuhan. Sehingga jika diperlukan, aturan tersebut juga bisa saja diubah ataupun diamandemen kapan saja. Undang-Undang 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi juga bukan hadis atau syariat Islam dari Allah. Itu bikinan manusia. Jadi manusia berhak kapan saja mengubah, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut atau bikin yang baru. Boleh-boleh saja. Manusia lebih berkuasa dibandingkan Tuhan di Indonesia. Begitu kata Cak Nun. Jokowi tolak 3 periode. Cak Nun pun akhirnya juga berikan respon. Kendati banyak pihak mendorong Jokowi menjabat 3 periode, namun yang bersangkutan tegas menolaknya. Bahkan mantan wali kota Solo itu menduga hanya kelompok penjilat yang berharap dia menerima tawaran tersebut. Terkait hal itu, Cak Nun menilai Jokowi sebenarnya tidak menuding siapapun. Pernyataan tersebut hanya sekedar kalimat bijak yang disampaikan secara defensif supaya situasinya menjadi tenang. Orang yang kepribadiannya matang seperti Jokowi itu mana mungkin dijilat-jilat. Itu hanya respon yang bijak saja. Menariknya, Cak Nun kembali menegaskan, seandainya Jokowi dirasa pantas memimpin bangsa, maka menisbahkannya sebagai presiden seumur hidup secara kemanusiaan menjadi wajib. Itu normal-normal saja. Jika masyarakat Indonesia menilai dan menyepakati bahwa presiden seumur hidup itu tepat dinisbahkan pada Pak Jokowi, sifatnya ya wajib secara kemanusiaan. Tapi tidak penting apakah saya setuju atau tidak setuju Jokowi 3 periode, 5 periode, atau seumur hidup. Yang penting itu rakyat Indonesia. Saya bukan yang signifikan di situ. Begitu katanya.